warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linguna lantai, salam sujud karene malempang. Adil kata lino bacuramin, kasar uga bahasa ingat kajubata. Perkenalkan, saya Depi Kristina Liani dengan NIM 213020703038. Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi nilai mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan. 3, 2, 1. Topik yang saya bahas ada dua, yaitu yang pertama Global Governance, yang kedua Addictive Governance. Lalu poin-poin yang saya bahas tentang Global Governance yaitu yang pertama tentang pengertian Global Governance, yang kedua konsep Global Governance. Lalu topik yang kedua yaitu adalah Addictive Governance. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu pengertian Addictive Governance dengan konsep Addictive Governance. Global Governance adalah gerakan pelaku-pelaku politik lintas negara yang bertujuan untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah beberapa negara atau kawasan yang melibatkan hubungan bilateral dan multilateral. Global Governance dalam pandangan Rosenau 1995 lebih mengarahkan kepada institusi formal dan organisasi yang dimana manajemen dalam peristiwa internasional terus-menerus berlangsung, membayangkan dan memasukkan sistem-sistem pada semua tingkatan pada aktivitas manusia dan terus-menerus mencari tujuan-tujuan pengawasan sebagai reaksi atau akibat dari transnasional. Governance adalah yang membuat atau men-setting institusi-institusi yang bertujuan merubah hasil dari globalisasi. Global Governance sebagai interaksi horizontal dan vertikal yang mengklaim semua orang terlibat lebih cenderung ke arah politis daripada konsep akademis yang dipandang sebagai good governance in global. Ada dua persepsi governance yang dapat didefinisikan oleh hubungan internasional, yaitu yang pertama dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian dalam arti sempit atau pandangan terbatas tentang pemerintahan berkenaan dengan seluruh aktivitas, kegiatan, atau praktek dan dalam jaringan transnasional. Pandangan dalam arti yang lebih luas yaitu dari global governance sebagai hubungan meta proses koordinasi transnasional dan aktivitas integramental. Secara konsep, global governance relatif berbeda dan tidak membentuk hierarki utuh dengan konsep good governance, good public governance, ataupun good cooperative governance. Hal ini dikarenakan global governance berangkat dari isu dan beroperasi melalui batas negara. Sedangkan good governance berserta turunannya hanya memusatkan perhatian pada aktornya serta menjadi indikator pada pemerintahan level daerah atau nasional. Kemudian global governance merupakan fenomena globalisasi baik di bidang ekonomi, politik, tatanan hubungan internasional. Di dalamnya juga termasuk model-model interaksi masyarakat internasional menangani sebuah urusan atau kepentingan tertentu. Tidak hanya kelembagaan negara saja, di dalamnya ada juga komponen-komponen atau aktor-aktor non-negara. Menurut Kans 2004, Global Governance memiliki unsur yaitu yang meliputi yang pertama ada hukum internasional, norma, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, rezim internasional, konferensi global, dan yang terakhir ada tata kelola swasta. Pentingnya global governance bagi setiap negara yaitu agar dapat memajukan setiap sistem dalam negara tersebut, contohnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan ataupun keamanan. Semakin meluasnya global governance, maka kemajuan pada negara yang saling bersangkutan akan semakin konstan dan seiring berjalan waktu itu akan meningkat. Addictive governance merupakan model yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dengan cara memberikan respon cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Model ini muncul karena tidak sesuainya antara karakteristik lingkungan dan cara kebijakan yang dibuat oleh organisasi pemerintah. Secara konsep, addictive governance menerapkan prinsip-prinsip governance dengan mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan.
Konsep ini dipakai dalam rangka menjelaskan kemampuan adaptive governance dalam mengatasi hambatan atau tantangan eksternal. Brunner dan Nis menjelaskan bahwa konsep adaptive governance mendorong output kebijakan berdasarkan integritas birokrasi dan kebijakan lintas sektor, serta pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan. Keputusan yang diambil adalah keputusan terbuka, melibatkan masukan berbagai ahli, serta mengkalkulasikan kemungkinan yang akan terjadi. Adaptive governance sangat cocok digunakan untuk menangani masalah dan proyek yang kompleks, tidak pasti, dan di mana terdapat banyak aktor yang terlibat. Sekian pembahasan dari saya, kiranya video ini dapat memenuhi dari tugas tata kelola pemerintahan. Persepsi governance yang dapat didefinisikan. Terdapat dua persepsi tentang governance yang dapat didefinisikan. Global governance adalah yang membuat konsep institusi yang bertujuan berhasil dari globalisasi. Global governance sebagai interaksi horizontal dan vertikal yang mengklaim semua orang terlibat lebih cenderung ke arah daripada konsep akademis yang pandang sebagai berikut. Ada dua persepsi governance yang dapat didefinisikan oleh internasional. Yang pertama adalah persepsi luas.